bocah angon, penek no blimbing kuwi, lunyu penek no, kanggo mbasuh dodotiro. Sekar gambuh ing catur, kang jinatur, polah kang kalantur, tanpa tutur, katulo-tulo katali, kadaluar saka tutuh, kapatuban dadi awon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, apa kabar hari ini? Berjumpa lagi dengan saya Anissa Syahidatul Awalin dari Mintiga Purworejo. Kali ini Nisa akan membawakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Masjid Tiban, Berkah Warga Jenar. Cerita ini saya ambil dari buku Nojiwo Nosingo dan kisah-kisah lainnya, himpunan 20 cerita rakyat Purworejo yang ditulis oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo tahun 2022 dan juga dari koleksi buku perpustakaan umum daerah Purworejo. Nah, teman-teman semua, begini kisahnya. Manjada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh, dia pasti akan berhasil. Terangnya cahaya bulan di tengah malam menemani tiap langkah sang wali, menyelusuri hutan-hutan dalam perjalanannya ke arah selatan. Zikir dan doa senantiasa terucap dari Sunan Kalijaga. Tak jarang ia menjumpai kerunyaman yang tidak terduga. Masya Allah, ternyata tidak mudah jalan seorang hamba dalam menyebarkan kebaikan. Ya Allah, paringono kula kesabaran saha kegiatan anggenipun dakwah. Ujar Sunan Kalijaga saat mengetahui bahwa jalan yang ia lewati lebih lebat pepohonannya ketimbang yang sebelumnya. Tak disangka-sangka, ada seorang musafir yang ternyata melewati jalur yang sama dengan Sunan Kalijaga. Musafir itu pun menyapa Sunan Kalijaga. Mohon maaf sebelumnya, apa Kisanak mau melewati hutan ini juga? Bagaimana kalau Kisanak pergi bersama saya? Saya juga membawa golok untuk membabat alas. Tawar musafir berpakaian kotor dan usang tersebut sembari memikul potongan kayu bakar. Sunan Kalijaga pun menerima tawaran itu dengan senang hati. Mereka lalu mulai memotong dahan-dahan yang menjalar lebat dengan tajamnya golok dan parang yang digenggam. Mohon maaf sebelumnya, siapa nama Kisanak? Kisanak ini dari mana? Tanya musafir bertubi-tubi karena rasa penasarannya yang mendalam. Sunan Kalijaga pun tersenyum mendengarnya. Saya dari Tlatah Demak, panggil saja saya Udan Baring, ucap Sunan Kalijaga. Malam berganti malam, si musafir memberitahukan kepada Syekh Udan Baring bahwa mereka sudah sampai di Tlatah Kidul, daerah Jenar tepatnya. Syekh Udan Baring pandai dalam membuat kisah atau tebang Jawa yang disukai penduduk menjadi media pengajaran agama Islam. Ler ilir
Tak sengguh penganten anyar, tak sengguh penganten anyar. Cah angon, penekno blimbing kuwi lunyulu, nyupenekno kanggo basuh dodo tiro, kanggo basuh dodo tiro. Musafir mengatakan bahwa warga di desa Jenar memang baik tindak tanduknya, sehingga tidak asing dengan pengamalan syariat Islam. Sudah berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, pemeluk agama Islam semakin bertambah banyak sampai ke desa tetangga. Syekh Udan Baring mulai memusyawarahkan tentang pendirian tempat ibadah yang cukup besar agar para jemaah bisa beribadah dengan khusyuk. Warga yang ikut membangun masjid mulai putus harapan. Mustahil bagi mereka membangun masjid dalam waktu 1 malam. Syekh Udan Baring yang mengetahui keadaan itu pun memberi nasihat. Tidak ada yang tidak mungkin jika kita melakukannya atas izin Allah, ujar Sunan Kalijaga. Disusul menengadahkan kedua tangan, berdoa, memohon dengan penuh kesungguhan dan keyakinan hati agar rumah Allah ini bisa segera selesai. Benar saja, atas izin Allah, bangunan luas dan kokoh itu pun jadi tak sampai 1 malam. Jadilah Masjid Tiban. Dalam bahasa Jawa, Tiban artinya tiba-tiba ada atau terjadi. Sunan Kalijaga pun berwasiat bahwa dirinya tidak akan berlama-lama lagi di desa Jenar. Ia menyadari bahwa tanggung jawabnya menyebarkan agama Islam di desa Jenar telah usai. Ku akan melanjutkan dakwah ke daerah yang lebih jauh lagi, ungkapnya. Syekh Udan Baring tidak lagi mengaji bersama mereka. Warga desa Jenar sampai saat ini tetap menjaga Masjid Tiban. Oh iya, pesan dari cerita ini mengingatkan bahwa kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan petunjuk dan kekuatan serta berbuat baik. Juga berani menghadapi berbagai tantangan. Ruang tenang, suasana damai menyapa. Anak-anak datang belajar bersama. Di perpustakaan daerah Purworejo kita gali cita-cita. Dengan buku, dunia terasa lebih ceria. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.